Dalam hidup, kita sering diajarkan untuk menjadi orang baik, ramah, dan mudah didekati. Tetapi jarang sekali orang membahas pentingnya memiliki sisi lain, yaitu kemampuan untuk menjadi pribadi yang kuat, sulit digoyahkan, dan tidak mudah dipermainkan siapapun. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang benar-benar berbahaya bukanlah yang keras kepala atau penuh kemarahan, melainkan mereka yang mampu mengendalikan pikiran, memahami emosi, dan bertindak dengan ketenangan di situasi apapun. Dalam video ini kita akan membahas 7 skill penting yang akan membuatmu menjadi pribadi yang kuat, sulit dikalahkan, dan benar-benar berbahaya bagi siapa saja yang berniat meremehkanmu. 1. Skill menguasai diri, self-mastery. Skill pertama yang membuatmu menjadi pribadi yang sangat berbahaya dalam perspektif stoikisme adalah kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Banyak orang mengira bahwa kekuatan terbesar terletak pada kemampuan mengendalikan orang lain, tetapi stoikisme menegaskan hal yang sebaliknya. Kekuatan tertinggi justru muncul ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya sepenuhnya. Orang yang bisa menguasai pikirannya, emosinya, reaksinya, dan tindakannya adalah orang yang sangat sulit dikalahkan siapapun. Bayangkan situasi sederhana. Seseorang mencoba memancing emosimu dengan komentar sinis, sindiran tajam, atau hinaan yang disengaja. Orang pada umumnya akan terpancing dan bereaksi secara impulsif, membalas dengan kemarahan atau sikap defensif. Namun orang yang memiliki self-mastery tidak terpengaruh oleh permainan itu. Ia tidak terguncang, tidak terburu-buru bereaksi, dan tidak memberikan kemenangan emosional kepada lawannya. Ia tahu bahwa provokasi tidak akan berarti apa-apa selama ia tidak memberikan energi untuk meladeninya. Inilah yang membuat kemampuan menguasai diri menjadi skill yang sangat berbahaya. Kamu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dipaksa untuk bereaksi sesuai keinginan orang lain. Manipulator akan frustrasi menghadapi orang seperti ini, karena setiap usaha mereka untuk menggoyahkan pikiranmu akan berakhir sia-sia. Kamu menjadi seperti dinding yang kokoh, tenang, stabil, dan tidak mudah digeser. Self-mastery juga berarti mampu mengendalikan impuls, seperti dorongan membalas saat sedang marah, dorongan membuktikan diri, atau dorongan ingin terlihat benar di mata orang lain. Orang yang impulsif mudah dipermainkan, tetapi orang yang bisa menahan diri justru memiliki ruang untuk berpikir lebih jernih dan memilih respons terbaik. Mereka tidak reaktif, mereka responsif. Dan perbedaan kecil itu dapat menentukan apakah seseorang menjadi pemenang atau justru korban dalam situasi sulit. Para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca menekankan bahwa kekacauan dari luar bukanlah masalah utama. Masalah sebenarnya adalah bagaimana kita meresponsnya. Orang lain boleh bertindak sesuka hati, tetapi bagaimana kita mengolah pikiran dan perasaan adalah sepenuhnya dalam kontrol kita. Jika kamu bisa menjaga batinmu tetap stabil ketika orang lain panik, marah, atau kacau, maka kamu sudah selangkah lebih unggul dari mereka. Menguasai diri juga mencakup kemampuan mengelola pola pikir. Kamu mampu melihat peristiwa dengan perspektif yang lebih luas, tidak terburu-buru menilai, dan tidak menganggap semua hal sebagai ancaman. Kamu mampu memisahkan mana yang berada dalam kendalimu dan mana yang tidak. Dengan kebiasaan seperti ini, kamu akan terhindar dari banyak drama yang sebenarnya tidak perlu. Dan energi mentalmu tetap terarah pada hal-hal yang benar-benar penting. Selain itu, self-mastery memungkinkanmu membuat keputusan lebih bijak. Seseorang yang mudah emosional cenderung membuat keputusan buruk, sementara orang yang tenang bisa melihat gambaran besar, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dan tidak tergesa-gesa mengambil langkah. Stoikisme mengajarkan bahwa keputusan terbaik lahir dari ketenangan, bukan dari reaksi spontan. Ketika kamu memutuskan sesuatu dari ruang pikiran yang stabil, hasilnya hampir selalu lebih akurat dan lebih menguntungkan. Dan pada akhirnya, skill menguasai diri akan membuatmu menjadi pribadi yang dihormati tanpa harus memaksa. Orang akan memperhatikan caramu tetap tenang ketika orang lain panik, bagaimana kamu tetap jernih ketika suasana kacau, dan bagaimana kamu tetap stabil ketika dihina atau diremehkan. Ketenanganmu sendiri menjadi bentuk kekuatan.
Tanpa berbicara pun, kamu terlihat berwibawa. Tanpa mengancam pun, kamu terlihat tegas. Tanpa memamerkan apapun, kamu tetap terlihat kuat. Inilah alasan mengapa kemampuan menguasai diri adalah fondasi dari seluruh skill berbahaya lainnya. Karena sebelum kamu bisa mengendalikan apapun di luar dirimu, kamu harus bisa mengendalikan dirimu terlebih dahulu. Ketika self-mastery sudah menjadi bagian dari dirimu, kamu tidak hanya sulit dikalahkan, tetapi juga sulit dibaca, sulit dipengaruhi, dan benar-benar sulit dijatuhkan. Kamu menjadi ancaman bagi dunia yang dipenuhi orang impulsif, reaktif, dan mudah terpancing oleh hal-hal sepele. 2. Skill membaca orang, people reading skill. Skill kedua yang membuatmu menjadi sangat berbahaya dalam perspektif stoikisme adalah kemampuan membaca orang. Ini bukan tentang menjadi peramal atau ahli telepati. Ini adalah seni memahami karakter, niat, pola pikir, dan kecenderungan seseorang hanya melalui perhatian mendalam pada kata-kata, gestur, dan cara mereka memposisikan diri. Orang yang bisa membaca orang lain dengan baik ibarat memiliki radar yang selalu aktif. Ia dapat mendeteksi manipulasi, kepalsuan, motif tersembunyi, bahkan bahaya yang belum terlihat di permukaan. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia harus hidup sesuai dengan realitas, bukan ilusi atau asumsi. Dan realitas terbesar dalam interaksi sosial adalah bahwa tidak semua orang tulus, tidak semua orang jujur, dan tidak semua orang layak dipercaya. Kemampuan membaca orang membuatmu bisa mengenali siapa yang jujur dan siapa yang penuh kepura-puraan. Kamu bisa melihat pola yang tidak disadari orang lain, seperti bagaimana seseorang berbicara terlalu manis saat punya kepentingan, atau bagaimana seseorang tiba-tiba ingin dekat saat membutuhkan bantuan. Skill ini membuatmu berbahaya karena kamu tidak bisa dibohongi dengan mudah. Manipulator biasanya menyerang orang yang polos, mudah percaya, atau tidak memperhatikan tanda-tanda kecil. Tetapi ketika kamu sudah mampu membaca orang, kamu bisa memprediksi langkah mereka sebelum mereka sempat melakukannya. Kamu bisa mengenali niat buruk bahkan sebelum tindakan itu muncul. Hasilnya, kamu selalu 2 langkah lebih maju. Salah satu kunci membaca orang adalah mengenali ketidaksesuaian antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Banyak orang pandai berbicara, tetapi tidak semua mampu konsisten dalam tindakan. Perhatikan pola perilaku. Itulah jati diri seseorang yang sesungguhnya. Kata-kata bisa dimanipulasi, tetapi tindakan jarang berbohong. Orang yang ingin memanfaatkanmu akan terlihat dari ketidaksabarannya, intensitas mendadaknya, atau cara mereka membuatmu merasa bersalah. Dengan kepekaan ini, kamu bisa menutup celah sebelum mereka memanfaatkannya. Selain itu, kemampuan membaca orang membuatmu paham siapa yang aman dan siapa yang berpotensi membawa masalah. Kamu bisa merasakan energi seseorang, apakah mereka tulus, penuh iri, atau menyimpan niat tertentu. Kamu bisa merasakan saat seseorang sedang memanipulasi suasana atau mencoba merendahkanmu secara halus. Dengan skill ini, kamu tidak hanya menghindari bahaya, tetapi juga mengarahkan dirimu kepada orang-orang yang tepat. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya mengamati diri sendiri untuk bisa mengamati orang lain. Ketika kamu memahami pola emosimu sendiri, kamu akan lebih peka terhadap pola yang sama pada orang lain. Kamu bisa mengenali kapan seseorang sedang menahan sesuatu, kapan mereka berbohong, kapan mereka tidak nyaman, atau kapan mereka sedang mencoba menyembunyikan sesuatu. Tidak ada kemampuan yang lebih berbahaya daripada mampu melihat apa yang tidak ingin orang lain tunjukkan. Orang yang bisa membaca orang dengan baik juga lebih dihormati. Bukan karena mereka menakutkan, tetapi karena mereka sulit dimanipulasi. Mereka tidak mudah ditipu oleh rayuan, tidak mudah ditundukkan oleh tekanan sosial, dan tidak mudah terjebak dalam drama. Mereka tahu kapan harus mendekat, kapan harus menjaga jarak, dan kapan harus pergi tanpa perlu menjelaskan apapun. Ini membuat mereka tampak misterius, sulit ditebak, dan sangat berbahaya bagi siapapun yang berniat jahat. Skill membaca orang juga membuat kamu lebih bijak dalam memilih pertempuran. Kamu bisa melihat apakah seseorang benar-benar berniat buruk atau hanya sedang terluka.
Kamu bisa memahami apakah seseorang pantas diberi kesempatan atau justru harus dihindari. Kamu bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana hinaan yang lahir dari rasa iri. Semua itu membuat keputusanmu lebih matang dan tindakanmu lebih terarah. Dan hal yang sering terlupakan, kemampuan membaca orang membuatmu lebih kuat dalam diam. Kamu tidak perlu mengungkapkan apapun, tetapi kamu memahami semuanya. Kamu tidak perlu bereaksi, tetapi kamu sudah tahu apa langkah selanjutnya. Kamu tidak perlu membeberkan strategi, tetapi kamu tahu apa yang harus dilakukan. Orang yang memiliki radar sosial seperti ini benar-benar sulit dikalahkan, karena mereka selalu memahami situasi lebih cepat daripada orang lain. Pada akhirnya, skill membaca orang bukan hanya membuatmu aman dari bahaya, tetapi juga memberikanmu kekuatan untuk bertindak dengan presisi. Kamu tidak membuang energi pada orang yang salah, tidak membuka diri pada mereka yang tidak layak, dan tidak memberikan keuntungan kepada mereka yang berniat buruk. Kamu bergerak dengan tenang, penuh perhitungan, dan selalu berdasarkan realitas. Itulah yang membuat skill ini begitu berbahaya, karena kamu tahu siapa orang lain sebenarnya, bahkan saat mereka berusaha menyembunyikannya. 3. Skill berpikir jernih di situasi sulit. Clear thinking under pressure. Skill ketiga yang membuatmu menjadi pribadi yang sangat berbahaya adalah kemampuan untuk tetap berpikir jernih ketika orang lain mulai kehilangan arah. Ini adalah salah satu prinsip tertinggi dalam stoikisme. Ketika situasi memburuk, justru disitulah pikiran harus paling jernih. Orang yang mampu menjaga kejernihan berpikir di tengah tekanan ibarat memiliki superpower dalam kehidupan nyata. Sebab mayoritas orang tidak bisa melakukannya. Kebanyakan orang bereaksi secara emosional ketika tekanan datang. Panik, bingung, marah, atau mengambil keputusan terburu-buru. Tekanan membuat pikiran kabur, logika hilang, dan keputusan menjadi acak. Namun orang yang memiliki kejernihan berpikir justru bergerak ke arah sebaliknya. Ia memperlambat pikirannya, mengatur napasnya, dan memisahkan mana fakta dan mana asumsi. Dalam keadaan apapun, pikirannya tidak ikut kaos bersama situasi. Skill ini membuatmu berbahaya karena kamu tidak pernah terlihat panik. Ketika semua orang sibuk mencari kambing hitam, kamu fokus pada solusi. Ketika orang lain sibuk menyalahkan keadaan, kamu mencari cara untuk mengatasinya. Ketika orang lain hilang kendali, kamu justru tenang dan memegang kendali. Orang seperti ini biasanya otomatis menjadi pemimpin alami, meskipun tidak meminta jabatan apapun. Aura ketenangannya membuat orang lain merasa aman. Stoikisme mengajarkan pemisahan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang berada di luar kendali kita. Di tengah masalah, orang yang tidak jernih biasanya mencampur adukan semuanya. Mereka memikirkan kemungkinan buruk yang belum terjadi, memikirkan opini orang lain yang tidak relevan, atau mengkhawatirkan hal-hal yang mustahil mereka ubah. Sementara itu, orang yang berpikir jernih kembali fokus pada apa yang bisa ia lakukan saat ini juga. Fokus ini menciptakan kejelasan yang membuatnya selalu lebih unggul daripada yang lain. Orang yang mampu berpikir jernih juga memiliki keunggulan dalam membaca risiko. Mereka tidak gegabah, tetapi juga tidak takut mengambil langkah penting. Mereka melihat situasi dari berbagai sudut sebelum memutuskan sesuatu, bukan hanya dari emosi sesaat. Ini membuat keputusan mereka lebih akurat, lebih strategis, dan lebih tahan terhadap tekanan. Orang lain membuat keputusan berdasarkan rasa takut. Mereka membuat keputusan berdasarkan akal sehat. Selain itu, kejernihan berpikir sangat berguna ketika menghadapi konflik. Banyak konflik menjadi kacau karena orang menanggapi dengan emosi, bukan logika. Tetapi ketika kamu tetap tenang dan jernih, kamu mampu memisahkan masalah dari ego, fakta dari asumsi, dan solusi dari drama. Kamu tidak hanya mampu menyelesaikan konflik lebih baik, tetapi juga memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang sulit ditemukan pada banyak orang. Kejernihan berpikir juga membuatmu tidak mudah terpengaruh oleh atmosfer negatif di sekitarmu. Ketika suasana penuh ketakutan, kamu tetap rasional. Ketika orang lain mudah dimanipulasi oleh tekanan emosional, kamu justru menahan diri dan menganalisis situasi dengan hati-hati. Orang seperti ini sulit dikontrol, sulit dipengaruhi, dan sulit ditarik masuk ke drama yang tidak perlu. Ini membuatmu berbahaya bagi orang
yang ingin memanfaatkan kekacauan untuk kepentingan pribadi. Dalam dunia kerja, skill ini membuatmu menjadi aset berharga. Dalam hidup, skill ini membuatmu menjadi sosok yang tahan banting. Dalam hubungan sosial, skill ini membuatmu terlihat dewasa dan stabil. Ketika orang lain mengalah karena panik, kamu menang karena tenang. Ketika orang lain membuat masalah semakin rumit karena tidak jernih, kamu justru menyederhanakan dan menyelesaikannya. Stoikisme menyebut bahwa kejernihan pikiran adalah hasil dari latihan mental. Melatih diri untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, melatih diri untuk menahan emosi ketika situasi menegangkan, dan melatih diri untuk melihat gambaran besar sebelum mengambil keputusan. Dengan pembiasaan seperti ini, pikiranmu menjadi disiplin. Dan pikiran yang disiplin adalah pikiran yang berbahaya, karena tidak bisa dikendalikan oleh keadaan. Dan pada akhirnya, orang yang mampu berpikir jernih di situasi sulit akan selalu memiliki posisi unggul dalam hidup. Mereka tidak mudah hancur ketika dihantam masalah, tidak mudah kacau ketika dunia tidak sesuai ekspektasi, dan tidak mudah terjebak dalam emosi negatif. Mereka bergerak dengan ketenangan yang menakutkan. Mereka membuat keputusan dengan presisi yang mengintimidasi. Dan mereka mampu menavigasi situasi yang sulit dengan cara yang membuat orang lain terpana. Inilah mengapa skill berpikir jernih di bawah tekanan adalah salah satu kemampuan paling berbahaya yang bisa dimiliki seseorang. Bukan karena kamu agresif, tetapi karena kamu tidak bisa digoyahkan. Bukan karena kamu keras, tetapi karena kamu stabil. Bukan karena kamu selalu benar, tetapi karena kamu selalu berpikir sebelum bertindak. 4. Skill mengontrol emosi tanpa mematikannya, emotional regulation. Skill keempat yang membuatmu menjadi sangat berbahaya adalah kemampuan mengontrol emosi tanpa harus mematikan atau menguburnya. Banyak orang salah paham. Mereka mengira bahwa menjadi kuat berarti tidak merasakan apa-apa. Padahal stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menjadi dingin atau beku. Stoikisme mengajarkan untuk merasakan tetapi tidak dikuasai oleh apa yang dirasakan. Ini adalah skill yang sangat langka. Dan justru itulah yang membuat pemiliknya menjadi sulit dikalahkan. Kenyataannya, kebanyakan orang hidup dengan pola yang sama. Emosi muncul, mereka bereaksi. Emosi menentukan keputusan, emosi menentukan ucapan, emosi menentukan cara mereka memperlakukan orang lain. Orang seperti ini mudah ditekan, mudah dipancing, mudah dimanipulasi. Sedikit saja kamu sentuh titik sensitifnya, ia akan terbakar. Sedikit saja kamu lontarkan kata yang menyenggol egonya, ia akan meledak. Orang seperti ini tampak kuat di luar, tetapi sebenarnya sangat rapuh di dalam. Namun orang yang bisa mengatur emosinya memiliki kekuatan yang jauh berbeda. Ketika marah, mereka tetap memilih kata-kata yang tidak merusak. Ketika sedih, mereka tetap mampu berpikir. Ketika kecewa, mereka tetap mampu menjaga sikap. Mereka tidak menunggu emosi hilang dulu untuk kembali waras. Mereka bisa waras meskipun emosi sedang memuncak. Itulah hal yang membuat mereka begitu berbahaya, karena tidak ada orang yang mampu menggerakkan mereka sesuka hati. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi adalah sinyal, bukan perintah. Marah bukan artinya kamu harus membalas. Sedih bukan artinya kamu harus menyerah. Kecewa bukan artinya kamu harus melukai. Emosi hanya muncul untuk memberitahu bahwa sesuatu perlu diperhatikan. Dan orang yang mampu mengatur emosi tahu bagaimana mendengarkan sinyal tersebut tanpa menjadi budaknya. Skill ini membuatmu sangat kuat dalam konflik. Ketika seseorang berusaha memprovokasimu, kamu tidak terpancing. Ketika orang lain ingin membuatmu terlihat buruk, kamu justru semakin tenang. Ketika seseorang mencoba membuatmu bereaksi lebay agar mereka punya alasan menuduhmu, kamu malah memberikan respons yang sulit diserang. Orang-orang penuh drama akan frustrasi menghadapi sikap seperti ini, karena mereka tidak bisa memancing respons emosional yang mereka butuhkan. Mengontrol emosi juga berarti kamu mampu menyetel batasan pribadi tanpa harus berteriak. Kamu bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu bisa meminta dihargai tanpa harus mengancam. Kamu bisa meninggalkan situasi buruk tanpa perlu penjelasan panjang. Ketegasanmu muncul dari stabilitas emosi, bukan dari kemarahan. Itulah yang membuatmu tampak dewasa, berwibawa, dan menakutkan bagi mereka
yang mencoba memanfaatkanmu. Selain itu, kemampuan mengatur emosi membuatmu lebih bijak dalam memilih tindakan jangka panjang. Banyak orang gagal mencapai tujuan karena mereka terjebak dalam emosi sesaat. Malas hari ini, menunda besok, atau menyerah ketika merasa tidak dihargai. Orang yang memiliki kontrol emosi justru mampu memutuskan tindakan berdasarkan nilai dan tujuan, bukan perasaan sementara. Mereka tetap bekerja meski tidak mood, tetap fokus meski sedang lelah, tetap bergerak meski sedang kecewa. Disiplin mereka lahir dari kestabilan. Skill ini juga membuat komunikasi menjadi senjata yang sangat kuat. Ketika kamu berbicara dengan tenang di tengah situasi tegang, suara kecilmu justru terdengar lebih tegas daripada teriakan orang lain. Ketika kamu menjelaskan sesuatu tanpa emosi berlebih, orang langsung melihatmu sebagai sosok yang matang, rasional, dan dapat dipercaya. Dan ketika kamu mampu mendengarkan tanpa memotong, kamu terlihat sebagai seseorang yang benar-benar memahami. Orang yang memiliki kemampuan mengontrol emosi juga tidak mudah terpengaruh oleh kritik, penilaian, atau omongan orang lain. Mereka tidak mudah tersinggung. Mereka paham bahwa tidak setiap komentar perlu dibalas. Mereka bisa menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap segala hal. Ini membuat mereka terasa kuat, misterius, dan tidak mudah dipetakan. Orang lain tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tidak tahu apa yang membuatmu marah, tidak tahu apa yang membuatmu tersinggung. Di situ letak kekuatanmu. Dan pada akhirnya, skill mengatur emosi menjadikanmu pribadi yang paling sulit dikalahkan. Karena orang yang emosional dapat dipaksa melakukan kesalahan. Orang yang impulsif dapat dipancing untuk bereaksi. Tetapi orang yang stabil, mereka tidak bisa dijatuhkan dengan provokasi kecil. Mereka tidak bisa diguncang dengan tekanan. Mereka tidak bisa dipermainkan lewat drama. Mereka berdiri tegak ketika orang lain roboh. Dengan kemampuan ini, kamu tidak hanya tampak kuat, kamu benar-benar kuat. Kamu menjadi ancaman bagi manipulasi, intimidasi, dan permainan emosi. Kamu menjadi sosok yang bergerak dengan ketenangan yang hampir menakutkan. Kamu tidak hanya bertahan dalam badai, kamu berjalan di tengah badai dengan pikiran yang tetap jernih. 5. Skill menguasai kata-kata, verbal mastery and controlled communication. Skill kelima yang membuatmu menjadi sangat berbahaya adalah kemampuan mengendalikan kata-kata, baik kata yang kamu ucapkan maupun kata yang tidak kamu ucapkan. Dalam stoikisme, kata-kata bukan hanya alat komunikasi, kata-kata adalah alat kendali. Menguasai kata-kata berarti kamu tidak sembarangan berbicara, tidak mudah terpancing, dan tidak memberi informasi lebih dari yang perlu. Ini adalah skill yang jarang dimiliki, dan justru karena kelangkaannya, skill ini sangat mengintimidasi bagi orang lain. Kenyataannya, sebagian besar orang berbicara tanpa berpikir. Mereka mengumbar rencana, mengungkapkan kelemahan diri, membocorkan emosi, bahkan membuka pintu untuk manipulasi hanya melalui kata-kata yang keluar secara impulsif. Banyak masalah sebenarnya muncul bukan karena tindakan, tetapi karena kata-kata yang tidak terkontrol. Orang yang terlalu banyak bicara biasanya mudah digiring, mudah dibaca, dan mudah dimanfaatkan. Namun orang yang menguasai kata-kata justru tampil sebagai kebalikan dari itu. Mereka berbicara seperlunya, tetapi setiap kalimatnya memiliki bobot. Mereka tidak berbicara untuk pamer, tidak berbicara untuk mencari validasi, dan tidak berbicara untuk terlihat benar. Mereka berbicara untuk menjelaskan, untuk memperjelas, atau untuk membuat batasan. Kata-kata mereka memiliki arah dan tujuan. Hal yang diucapkan tepat pada waktunya bisa lebih tajam dari pisau, dan hal yang tidak diucapkan bisa menjadi tameng yang sangat kuat. Dalam stoikisme, ada konsep penting bernama logos, akal dan kata-kata adalah dua hal yang selalu berjalan bersama. Jika pikiranmu jernih, kata-katamu pun jernih. Jika pikiranmu kacau, kata-katamu akan mencerminkan kekacauan itu. Karena itulah orang yang mampu mengendalikan kata-katanya terlihat sangat berbahaya. Ia menunjukkan bahwa ia juga mengendalikan pikirannya. Skill menguasai kata-kata membuatmu sangat unggul dalam konflik. Ketika orang lain mulai berteriak, kamu tetap berbicara dengan nada rendah. Ketika orang lain mulai menyerang, kamu mengeluarkan kalimat yang tenang tetapi menusuk.
Saat seseorang menekanmu, kamu membalas dengan pertanyaan sederhana yang membuat mereka tersudut. Kamu tidak perlu marah untuk membuat orang lain terdiam. Kata-katamu yang rapi sudah cukup. Orang yang menguasai kata-kata juga tidak mudah terjebak oleh kata-kata orang lain. Mereka tidak mudah tersinggung oleh hinaan. Mereka tidak langsung percaya pada pujian. Mereka tidak reaktif terhadap gosip. Mereka mendengar, menganalisis, lalu memutuskan apakah perkataan itu layak diberi respons. Dan seringkali respons terbaik adalah diam. Orang seperti ini terlihat sangat sulit diprovokasi, dan inilah yang membuat mereka sulit dikalahkan. Selain itu, kemampuan ini juga membuatmu jadi bahaya dalam perundingan atau negosiasi. Kamu tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus menegaskan, kapan harus melembutkan, dan kapan harus menolak tanpa menimbulkan konflik besar. Kamu mampu mengarahkan percakapan ke arah yang kamu inginkan tanpa orang lain merasa sedang digiring. Kata-katamu tidak hanya keluar dari mulut, kata-katamu adalah strategi. Skill ini juga membuatmu unggul dalam menghadapi orang manipulatif. Manipulator sangat membenci orang yang berbicara dengan jelas dan tidak emosional. Kenapa? Karena itu membuat trik mereka tidak bekerja. Mereka tidak bisa memelintir perkataanmu. Mereka tidak bisa memancingmu untuk mengungkapkan sesuatu. Mereka tidak dapat mendorongmu untuk membuat kesalahan verbal, dan tanpa senjata itu, mereka tidak bisa mengontrolmu. Stoikisme juga mengajarkan prinsip, jangan terburu-buru menjawab. Orang yang cerdas akan berhenti sejenak sebelum memberikan respon. Jeda kecil itu adalah ruang logika. Dengan jeda itu, kamu memutus hubungan antara stimulus dan reaksi. Kamu berbicara berdasarkan pertimbangan, bukan emosi. Dan dari sinilah muncul ucapan-ucapan yang matang, tegas, dan sulit dibantah. Catatan penting, orang yang menguasai kata-kata tidak berarti cerewet atau pandai orasi. Tidak. Orang yang benar-benar menguasai kata-kata justru seringkali lebih banyak diam. Diam mereka bukan kosong, diam mereka penuh makna. Mereka diam karena mereka memilih, bukan karena mereka tidak mampu berbicara. Dan diam yang dipilih adalah bentuk komunikasi yang paling kuat. Ketika kamu mampu menguasai kata-kata, kamu tidak mudah diperintah oleh ucapan siapapun. Kamu tidak mudah dimanipulasi. Kamu tidak mudah dilemahkan oleh hinaan. Kamu juga tidak mudah terseret ke dalam konflik yang sebenarnya bukan milikmu. Kamu berbicara sedikit, tetapi semua orang memperhatikan. Kamu berkata pelan, tetapi dampaknya dalam. Kamu menjelaskan singkat, tetapi orang langsung mengerti batasannya. 6. Skill disiplin diri. Yang konsisten self-discipline mastery. Skill keenam yang membuatmu sangat berbahaya adalah kemampuan yang paling membedakan orang kuat dan orang biasa. Disiplin diri yang konsisten. Ini bukan sekadar kemampuan untuk bekerja keras ketika mood sedang bagus, atau rajin sebentar lalu hilang semangat ketika suasana hati berubah. Disiplin diri adalah kemampuan untuk tetap bergerak, tetap fokus, dan tetap menjalankan kewajiban ketika tidak ada dorongan emosional yang membantu. Ini adalah kekuatan yang sangat jarang dimiliki manusia modern, dan itulah yang membuat pemiliknya tampak berbahaya bagi orang lain. Kebanyakan orang hidup berdasarkan mood. Jika sedang semangat, mereka bergerak. Jika sedang bosan, mereka berhenti. Jika sedang kecewa, mereka menyerah. Jika sedang sedih, mereka kehilangan arah. Hidup mereka dikendalikan oleh naik turunnya perasaan, bukan oleh prinsip atau tujuan. Orang seperti ini akan terus kalah oleh dirinya sendiri, bahkan sebelum menghadapi tantangan dari luar. Namun orang yang memiliki disiplin diri konsisten justru bertolak belakang. Mereka bisa bekerja meski sedang tidak mood. Mereka bisa menyelesaikan tugas meski sedang lelah. Mereka bisa membangun kebiasaan tanpa perlu menunggu motivasi turun dari langit. Mereka tidak butuh tepuk tangan. Mereka tidak butuh validasi. Mereka bahkan tidak perlu ada yang melihat. Mereka bergerak karena itu adalah bentuk komitmen pada diri sendiri. Dalam perspektif stoikisme, disiplin adalah bentuk ketangguhan batin. Marcus Aurelius berkali-kali menulis bahwa manusia harus mampu bergerak tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa mencari alasan. Ia mengingatkan bahwa waktu kita terbatas, dan membuangnya hanya karena emosi sementara
adalah bentuk kemalasan yang tidak layak dilakukan oleh jiwa yang kuat. Stoikisme memandang disiplin sebagai fondasi hidup yang terarah, sesuatu yang jauh lebih penting daripada motivasi, bakat, atau kecerdasan. Skill disiplin diri membuatmu menjadi sosok yang sulit dikalahkan karena kamu selalu selangkah lebih maju dari mereka yang hanya bergerak ketika merasa ingin. Kamu tidak menunggu mood baik untuk memulai sesuatu. Kamu tidak menunggu keadaan ideal untuk bergerak. Kamu tidak menunggu dukungan orang lain. Kamu bergerak karena kamu memutuskan untuk bergerak. Dan keputusan itulah yang memberi kekuatan. Disiplin diri juga memberikanmu keunggulan besar dalam membangun kemampuan apapun. Orang lain mungkin lebih berbakat, tetapi jika kamu lebih disiplin, kamu akan mengalahkan mereka dalam jangka panjang. Orang lain mungkin punya modal besar, tetapi jika kamu lebih konsisten, kamu akan lebih bertahan. Orang lain mungkin mulai lebih cepat, tetapi jika kamu tidak berhenti, kamu akan mencapai garis akhir lebih dahulu. Selain itu, disiplin diri membuatmu tidak tergantung pada motivasi. Ini sangat penting karena motivasi bersifat tidak stabil. Hari ini muncul, besok hilang. Hari ini kamu semangat, besok kamu malas. Tetapi orang yang disiplin tidak menunggu perasaan itu datang. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar berkembang adalah dengan menetapkan aturan pribadi dan mematuhinya meski tidak ada yang mengawasi. Skill ini juga berdampak besar dalam kehidupan sosial. Orang yang disiplin dihormati bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka bisa menjaga komitmen. Jika mereka bilang, aku akan datang, mereka benar-benar datang. Jika mereka bilang, aku akan selesaikan, mereka menyelesaikannya. Jika mereka membuat janji pada diri sendiri, mereka menepatinya. Integritas ini menumbuhkan rasa hormat yang tidak bisa didapat hanya dengan kata-kata. Tidak hanya itu, disiplin diri membuatmu lebih kuat menghadapi godaan. Godaan untuk menunda. Godaan untuk membandingkan diri. Godaan untuk menyerah saat sulit. Godaan untuk mengikuti jalan yang lebih mudah. Orang yang disiplin tahu bahwa godaan adalah musuh kecil yang setiap hari harus dilawan. Mereka tidak menunggu musuh besar datang. Mereka menang dalam pertempuran-pertempuran kecil yang tidak terlihat oleh siapapun. Dalam stoikisme, disiplin diri juga sangat terkait dengan pengendalian nafsu dan keinginan. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak bisa menahan dorongan sesaat. Ingin hiburan, ingin kenyamanan, ingin sesuatu yang cepat. Tetapi orang yang disiplin belajar menunda kepuasan demi hasil jangka panjang. Mereka memilih visi daripada kesenangan sementara. Mereka memilih kemajuan daripada kenyamanan jangka pendek. Dan hal paling menakutkan tentang orang yang disiplin adalah mereka tidak bisa dihentikan. Masalah bisa memperlambat mereka, tetapi tidak menghentikan. Kritik bisa mengganggu mereka, tetapi tidak menyingkirkan fokus mereka. Kegagalan bisa melukai mereka, tetapi tidak menghapus tekad mereka. Mereka adalah tipe manusia yang akan terus berjalan ketika orang lain berhenti. Mereka terus naik level saat orang lain mencari alasan. 7. Kemampuan untuk tetap tenang saat diserang. Skill terakhir ini adalah salah satu kualitas paling langka, paling sulit dilatih, tetapi paling berbahaya ketika berhasil dikuasai. Kemampuan untuk tetap tenang saat diserang, dihina, diprovokasi, atau dipancing emosinya oleh orang lain. Ini bukan tentang menjadi pasif atau diam saja ketika kamu disakiti. Ini tentang kemampuan untuk mengendalikan dirimu sendiri, bahkan ketika situasinya kacau, ketika orang lain kehilangan kontrol, atau ketika tekanan datang dari berbagai arah. Orang yang bisa tetap tenang dalam kondisi terburuk adalah orang yang tidak dapat dikalahkan secara mental, apapun yang terjadi. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang terlihat kuat pada awalnya, tetapi luluh begitu mereka diserang. Ada yang langsung terpancing, ada yang marah besar, ada yang panik, dan ada yang langsung bertindak tanpa berpikir panjang. Padahal musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan kekacauan dalam pikirannya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketika seseorang bisa tetap tenang di saat tergenting, ia sedang berada dalam posisi paling kuat dari seluruh situasi. Bayangkan kamu sedang menghadapi seseorang yang mencoba menekanmu dengan kata-kata, mencari celah emosimu, atau sengaja memancing reaksi.
Jika kamu merespons dengan cara yang sama, kamu sudah masuk ke permainan mereka. Tetapi ketika kamu tetap tenang, lawanmu kehilangan kendali karena mereka tidak bisa mengendalikanmu seperti yang mereka harapkan. Ketika kamu mampu mempertahankan ketenangan, kamu tidak hanya memperlihatkan kekuatan mentalmu, tetapi juga menciptakan suasana yang membuat orang lain ragu untuk menyerang lagi. Ketenanganmu mulai terasa seperti tameng, seperti dinding kokoh yang tidak dapat ditembus. Orang yang berniat memanipulasi atau meremehkanmu akan merasa bahwa serangan mereka tidak berguna. Bahkan, mereka mungkin mulai terlihat frustrasi, kehilangan arah, atau justru mundur sendiri. Ini bukan karena kamu membalas serangan mereka, melainkan karena kamu tidak memberi mereka apa yang mereka cari. Reaksi emosionalmu. Skill ini juga membuatmu mampu berpikir lebih jernih dibanding orang lain. Saat semua orang panik, kamu tetap fokus. Saat situasi tegang, kamu tetap mampu menganalisis apa yang benar-benar penting. Saat sesuatu berjalan salah, kamu tidak terbawa emosi, tetapi bertanya, apa yang bisa aku kontrol saat ini? Orang yang bisa berpikir seperti ini sangat sulit dikalahkan, karena mereka tidak tenggelam dalam emosinya sendiri. Mereka justru melihat peluang, memahami situasi secara objektif, dan memilih tindakan yang paling efektif. Ketenangan juga meningkatkan kemampuanmu untuk melindungi diri. Banyak keputusan buruk dibuat saat seseorang sedang marah, cemas, atau takut. Tetapi ketika kamu tenang, kamu mengambil keputusan berdasarkan akal sehat, bukan impuls sesaat. Kamu juga lebih sulit diprovokasi. Tidak ada orang yang bisa mengendalikanmu hanya dengan memancing emosimu. Kamu tidak mudah dijatuhkan oleh kata-kata, tidak mudah dikacaukan oleh tekanan sosial, dan tidak mudah dikuasai oleh manipulasi. Di mata orang lain, ini membuatmu menjadi figur yang misterius, sulit ditebak, tetapi sangat dihormati. Dan yang paling penting, skill ini membuatmu benar-benar matang secara emosional. Kamu tidak menahan perasaan, tetapi kamu memahaminya. Kamu tidak memendam amarah, tetapi kamu mengelolanya. Kamu tidak memaksa diri untuk terlihat kuat, tetapi kamu tahu bahwa kekuatan sejati datang dari pikiran yang stabil dan hati yang kokoh. Inilah kenapa orang-orang stoik selalu terlihat tenang, bukan karena mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi karena mereka memilih untuk tidak membiarkan emosi mereka menguasai hidup mereka. Pada akhirnya, kemampuan untuk tetap tenang saat diserang adalah tanda bahwa kamu telah menguasai dirimu sendiri. Dan ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya, tidak ada manusia lain yang bisa benar-benar mengalahkannya. Kamu bisa menghadapi konflik tanpa hancur, menghadapi kritik tanpa runtuh, dan menghadapi tekanan tanpa kehilangan arah. Inilah skill yang membuatmu bukan hanya kuat, tetapi berbahaya dalam cara yang paling elegan. Kamu tak bisa diprovokasi, tak bisa digoyahkan, dan tak bisa dikendalikan siapapun. Pada akhirnya, 7 skill ini bukan dibuat untuk menjadikanmu sosok yang angkuh atau menakutkan, tetapi untuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang kokoh, sulit dipermainkan, dan mampu menghadapi hidup dengan kepala tegak. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari fisik atau amarah, melainkan dari ketenangan, kejernihan pikiran, dan kendali atas diri sendiri. Ketika kamu mampu menguasai pikiranmu, memahami emosimu, dan bertindak dengan kesadaran penuh, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, kamu menjadi pribadi yang benar-benar berbahaya bagi siapa saja yang berniat menjatuhkanmu. Bukan karena kamu menyerang balik, tetapi karena kamu tidak bisa digoyahkan. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, ia bukan hanya sulit dikalahkan, ia menjadi manusia yang hidupnya tidak lagi dikendalikan dunia luar, melainkan dirinya sendiri.